Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum belajar silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pertama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu anu datang perintahe Allah perintahe utusan Allah ngicarakeun kebodohan murid-murid agama Islam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Baik, hari ini ada yang sakit, Alfa atau izin? Ada Siapa? Cynthia. Cynthia. Baik. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Terus siapa lagi? Bunga. Bunga. Izin. Kenapa? Oh, izin. Baik. Silakan cek meja kalian dan kerapihan kalian. Apakah ada sampah? Tengok kanan kiri, nggak ada. Alhamdulillah rapi ya. Ya. Terus silakan rambutnya yang masih terlihat harap dirapikan. Baik anak-anak, kaitan dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Apakah di sini mengetahui mengenai tentang Al-Quran? Tahu ya? Tentunya tak tahu. Karena kalian adalah orang Islam. Tetapi kalian mesti memahami apa fungsinya. Fungsi kita belajar mengenai tentang Al-Quran. Dan apa fungsinya juga kita belajar mengenai tentang Al-Hadis. Bagaimana kita juga bisa menerapkannya dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis ini dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan kemudian apa sebenarnya yang menjadi kendala dalam memahami Al-Quran dan hadis? Bahwa Al-Quran dan hadis, kenapa itu menjadi penting? Al-Quran dan hadis kenapa kok bisa menjadi pedoman hidup, landasan hidup kita? Nah, karena memang Al-Quran itu membawa kebenaran dan kebijaksanaan, kebaikan untuk kita. Begitupun pula dengan hadis. Kalau kita belajar hadis sebenarnya kita bisa mengetahui akhlak Rasulullah dari mulai tidur sampai bangun. Makanya di beberapa kitab itu ilustrasi atau keterangan tentang akhlak Rasulullah itu luar biasa. Sampai-sampai dalam Ihya Ulumuddin, wudunya Rasulullah itu dari mulai membasuh tangan, ya kan? Berkumur sampai kaki, wudunya itu semuanya ada doa-doanya.
betapa Rasulullah itu sangat punya uswatun hasanah. Makanya kalau mau tahu Al-Quran, ya lihat saja Rasulullah. Dan Rasulullah diciptakan di dunia ini adalah liutamima makarimal akhlak, untuk memenangkan. Oke, kita akan belajar mengenai tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup ya. Dimana hari ini kita pertama yaitu mesti memahami mengenai tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini peserta didik dapat menjelaskan definisi dan fungsi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Quran surat An-Nisa juz 4 ayat 59 dan Quran surat An-Nahl juz 16 ayat 64. Ketiga yaitu peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sesuai kandungan Quran surat An-Nisa juz 4 ayat 59 dan Quran surat An-Nahl juz 16 ayat 64. Baik anak-anak, kita akan bahas yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran yaitu kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui perantara malaikat Jibril, Al-Quran adalah pedoman utama dalam kehidupan manusia. Itu tadi pengertian Al-Quran. Sementara pengertian hadis yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Di mana Al-Quran dan hadis itu saling melengkapi. Ada hal yang tidak diterangkan secara detail dalam Al-Quran, itu dijelaskan dalam hadis. Khususnya yaitu di mana fungsi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup itu yang pertama sebagai petunjuk, yaitu memberikan arahan tentang cara hidup yang benar. Yang kedua sebagai solusi, menjawab berbagai masalah kehidupan. Yang ketiga yaitu sebagai pengatur hubungan, mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan alam, yang kita sebut dalam moderasi beragama itu hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Nah, ini adalah tujuan daripada fungsi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Jadi kali ini anak-anak, kita akan membahas Quran surat An-Nisa juz 4 ayat 59 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Subhanallahu azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran
dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu kaitan dengan kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 juz 4, yaitu keharusan kita bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpinnya. Terus ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi. Begitu pula sebaliknya. Nah, itu adalah kandungan Quran surat An-Nisa. Selanjutnya yaitu mengenai tentang Quran surat An-Nahl ayat 64 juz 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahu adzim. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu kaitan dengan Quran surat An-Nisa. An-Nahl ya. Di mana An-Nahl itu kandungannya yang pertama sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Kedua, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan, sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Selanjutnya, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Yang keempat yaitu sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Baik dalam Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl, di mana ini memberikan penjelasan secara rinci. Nah, kaitan dengan contoh perilaku yang mencerminkan Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl, yaitu setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah, Rasul serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Selanjutnya, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya, meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Yang keempat, yaitu senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah. Jadi kalau Quran surat An-Nisa itu mengenai tentang kepatuhan kita kepada pemimpin, Allah, Rasul dan pemimpin. Kalau An-Nahl itu, Nabi Muhammad diciptakan itu adalah untuk memberikan jalan kebenaran, dan bahwa Al-Quran dan hadis ini agar kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar.
Baik anak-anak, berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh Pak Jalal berkaitan dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, Pak Jalal mau memberikan tugas kelompok yang Pak Jalal sudah bagi, di mana pembagian tugas kelompok itu dalam kesepakatan kalian ya. Untuk kelompok 1 yaitu Riana, Inaya, Miska. Untuk kelompok 2 Tiara, Sapa, dan Dara. Untuk kelompok 3 Melisa, Andi. Dan untuk kelompok 4 yaitu Muhaibah dan Aziza. Silakan anak-anak yang sudah kita sepakati dalam pembagian kelompok ini, silakan untuk bersama kelompoknya masing-masing. Silakan. Berkaitan dengan tugas yaitu silahkan kalian tulis apa yang kalian hasilkan dari pembelajaran hari ini. Silakan. Baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4. Kelompok 1 ya, ada yang bisa? Enggak. Oke. Kelompok 2 ya, kelompok 2, kelompok 3 silakan. Ada yang kesusahan? Ada? Oke. Gimana, sudah? Sudah belum? Sudah. Oke, sudah. Silakan kalau sudah perwakilan kelompok untuk menjelaskan apa yang dihasilkan. Ya, bahwa Al-Quran dan hadis ini kenapa gitu menjadi penting untuk dipelajari. Karena Al-Quran dan hadis ini sebagai pokok referensi kita, tentunya kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang benar dan baik jika itu tanpa ada landasan Al-Quran. Karena kan di Al-Quran sendiri kita mengetahui dilarang untuk memakan makanan haram. Salah satunya apa? Baik, silakan presentasikan atau jelaskan, bacakan apa yang dihasilkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Al-Quran Surah An-Nisa juz 4 ayat 59. Di sini mengajarkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin yang tidak bertentangan dengan syariat. Baiklah, itu yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 1 kita kasih aplaus. Bisa menjawab taraf SMP itu sudah sangat bagus. Selanjutnya dari kelompok-kelompok yang lain, kelompok 2 silakan mau menambahkan. Silakan. Tambahan dari kami adalah Quran Surat An-Nahl juz 16 ayat 64 menunjukkan bahwa Al-Quran adalah solusi dan rahmat bagi orang yang beriman. Terima kasih. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan untuk kelompok 3 agar bisa menambahkan. Silakan. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Belajar ya, belajar berani berbicara, ya.
kelompok 1 maupun dari kelompok 2. Tadi kelompok 2 itu menjelaskan bahwa Quran surat An-Nahl itu adalah sebagai bentuk ya, bentuk agar kita Al-Quran itu dapat mencerahkan ya, mencerahkan, memberikan inspirasi. Nah ini sekarang tambahan dari kelompok. Saya menemukan contoh bahwa ketaatan ketat dan pemimpin juga berarti mengikuti aturan sekolah seperti disiplin waktu. Oke. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah, tadi dari kelompok 3 menambahkan bahwa kita belajar dari Al-Quran itu diarahkan untuk disiplin waktu. Selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok yang keempat, silakan untuk menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang Quran surah An-Nahl 19 ayat 64 mengajarkan bahwa Al-Quran memberikan solusi dalam masalah sehari-hari seperti menjaga hubungan baik dengan teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 4. Mari kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Ya. Berkaitan dengan tadi kelompok 4 itu apa? Kaitannya belajar mengajarkan bahwa Al-Quran memberikan solusi. memberikan solusi. Nah, ya. Bahwa Al-Quran ini sebagai ini guide of life. Guide of life itu tuntunan hidup sebagai solusi dari segala persoalan. Tuh ya. Kemudian tentunya Al-Quran dan hadis itu bukan hanya bermanfaat ya, secara individu, tetapi Al-Quran itu bermanfaat secara sosial. Karena memang di dalam Al-Quran itu apakah mengajarkan ketidakbaikan? Tentunya tidak. Dalam Al-Quran itu mengajarkan kebaikan, kerukunan beragama, ya kan? Bahwa Allah itu tidak melihat kita itu dari warna kulit. Allah itu tidak melihat kita itu dari rupa. Allah itu bahkan tidak melihat kita itu dari suku bangsa manapun ya. Tetapi Allah itu melihat dari akhlak, ketakwaan kita, ketakutan kita kepada Allah. Nah, dari hal tersebut ya, bahwa kita mesti belajar Al-Quran dan hadis itu sebagai sumbernya gitu ya. Karena segala sesuatunya ibadah, semua pelajaran dalam Al-Quran dan hadis itu semuanya terkandung. Bahkan mengenai tentang cerita-cerita tentang karakter manusia saja ada dalam Al-Quran. Karakter Fir'aun, ya, karakter Abu Jahal, karakter Abu Lahab, itu kan ada. Nah itu semuanya diarahkan untuk menjadi ibrah agar kita tidak melakukan hal yang sama di masa lalu. Dan kita dari pembelajaran yang kita bisa ambil dari hikmah tersebut, kita menjadi orang yang baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang Al-Alim. Kita akan
depan membahas mengenai tentang asmaul husna berkaitan dengan sifat 4 ya. Al-Alim, Al-Basir, As-Sami, dan Al-Khabir. Saja yang bisa Pak Jalal sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kepada ketua kelas